Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen. Jadi pada pagi hari ini saya Anggi Regina Trimarifah akan menjadi moderator untuk materi teori struktural modal. Adapun pemateri selanjutnya adalah Minhatus Salama dan Elia Dianatul Lutfiyah. Table of Contents. 1. Definisi struktur modal. 2. Pendekatan laba bersih NI, pendekatan laba operasi bersih NOI, dan pendekatan tradisional. Pendekatan Modigliani-Miller atau MM. Keempat, perusahaan, biaya modal, dan agensi cost. Kelima, leverage keuangan, struktur modal, dan laba per lembar saham. 1. Definisi struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Sementara itu, struktur keuangan adalah perimbangan antara total uang dengan modal sendiri. Dengan kata lain, struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Beberapa teori struktur modal telah dikembangkan khususnya untuk menganalisa pengaruh penggunaan utang terhadap nilai perusahaan dan biaya modal. Kesimpulan sementara dari teori struktur modal. Yang pertama, terdapat struktur modal yang optimal atau paling tidak terletak dalam satu rentang tertentu untuk setiap perusahaan. Kedua, meskipun hingga saat ini masih sulit untuk menentukan secara pasti satu struktur modal yang optimal. Yang ketiga, pemahaman konsep struktur modal membantu manajer keuangan untuk mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi struktur modal yang optimal. Dalam bagian ini akan dibahas 3 hal, yaitu yang pertama 3 teori struktur modal, yaitu pendekatan laba bersih atau net income approach, pendekatan laba operasi bersih atau net operating income approach, dan pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan klasik oleh Modigliani dan Miller atau MM, yang menandai permulaan teori struktur modal modern. Yang ketiga, perkembangan teori MM. Dengan memasukkan pengaruh pajak perusahaan, pajak pendapatan perseorangan, dan agensi cost atau konflik antar pihak dalam perusahaan. Pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasi bersih, dan pendekatan tradisional. Pendekatan laba bersih atau NI. Pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor mengapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang konstan pula. Oleh karena itu, jika KU semakin kecil, maka akibat penggunaan utang yang semakin besar, nilai perusahaan akan meningkat. Pendekatan laba operasi bersih. Pendekatan laba operasi bersih mengasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan utang oleh perusahaan. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya resiko perusahaan. Dan yang terakhir, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa hingga satu leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan sehingga baik KD maupun KI relatif konstan. Oleh karena itu, nilai perusahaan mula-mula meningkat dan akan menurun sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Minha. Yang ketiga yaitu pendekatan Modigliani-Miller atau MM. Pendekatan MM dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan MM tanpa pajak dan yang ada pajaknya. Yang pendekatan tanpa pajak dibagi menjadi 3 preposisi. Preposisi pertama yaitu MM berpendapat bahwa nilai setiap perusahaan tidak lain merupakan kapitalisasi laba operasi bersih yang diharapkan, atau expected net operating income, atau disebut NOI, yang sama dengan
EBIT dengan tingkat kapitalisasi konstan yang sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. Memiliki rumus VL sama dengan VU sama dengan EBIT dibagi KO sama dengan EBIT dibagi KEU, di mana KO sama dengan KEU adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk perusahaan yang 100% modalnya terdiri atas modal sendiri, atau unlevered term. MM berpendapat bahwa nilai perusahaan adalah tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Yang kedua yaitu proposisi kedua, yaitu dalam proposisi kedua ini MM berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki leverage adalah sama dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak memiliki leverage, ditambah dengan premium risiko. Dalam kondisi tidak ada pajak, dalam kurung T sama dengan 0, maka akan diperoleh KEL sama dengan EBIT dibagi KDD dibagi E. Dari posisi kedua ini, MM berpendapat bahwa apabila utang perusahaan semakin besar, maka biaya modal sendiri juga akan semakin besar. Preposisi ketiga yaitu menyatakan bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi proyek baru sepanjang nilai perusahaan meningkat paling tidak sebesar biaya investasi. Dengan demikian, jika delta V adalah perubahan nilai perusahaan dan delta L adalah biaya investasi, maka perusahaan seharusnya melakukan investasi sepanjang delta V melebihi delta L, atau delta V dibagi delta L lebih besar dari 1. Yang kedua ada pendekatan MM apabila ada pajak. Yang pertama memiliki preposisi 1, yaitu nilai perusahaan yang memiliki leverage adalah sama dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki leverage ditambah dengan nilai perlindungan pajak. Adapun nilai perlindungan pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan perusahaan dikalikan dengan utang perusahaan, yaitu VL sama dengan EBIT dalam kurung 1 min T dibagi KEU ditambah TD. Karena bagian pertama dari persamaan di atas sama dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki leverage, maka persamaan tersebut dapat diubah menjadi VL sama dengan VU ditambah TD. Ada preposisi kedua. Dalam kondisi ada pajak penghasilan, MM berpendapat bahwa biaya modal perusahaan yang memiliki leverage adalah sama dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak memiliki leverage, ditambah dengan premium risiko. Besarnya premium risiko ini tergantung atas besarnya utang dan selisih atas biaya modal sendiri perusahaan yang tidak memiliki leverage dan biaya utang. Nilai perusahaan yang memiliki leverage adalah EBIT dalam kurung I min T sama dengan KEU dalam kurung VL min TD. Jika disubstitusikan kebersamaan menjadi KAL sama dengan KEU dalam kurung VL min TD dibagi KDD dalam kurung 1 min T. Perlu diingat bahwa VL adalah EL plus D, maka apabila VL dimasukkan akan menjadi KEL sama dengan KEU tambah dalam kurung KEU min KD dalam kurung I min T dalam kurung D dibagi L EL. Ada preposisi ketiga, yaitu MM berpendapat bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi yang memenuhi persyaratan IRR lebih besar dari KEU dalam kurung I min T dalam kurung D dibagi V. Faktor tadi merupakan cut-off rate atau pembatas untuk setiap investasi baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya proyek yang memiliki tingkat keuntungan yang sama atau lebih besar dari cut-off rate tersebut yang seharusnya dilaksanakan. Pendekatan MM dengan adanya pajak penghasilan perusahaan dan pajak pendapatan perseorangan. Jika TC adalah pajak perusahaan, TP adalah pajak pendapatan perseorangan, dan TD adalah pajak pendapatan dari utang. Dengan demikian, T adalah rata-rata tertimbang tarif pajak efektif atas dividen dan capital gain. Dengan rumus sebagai berikut.
Beberapa kritik terhadap pendekatan Modigliani-Miller adalah bahwa jika semua asumsi dipenuhi, maka cenderung menyimpulkan dalam kondisi ada pajak, perusahaan akan menjadi semakin baik apabila menggunakan utang yang semakin besar. Sementara dalam praktik, hal seperti itu tentu tidak akan terjadi. Bab 4 yaitu perusahaan, biaya modal, dan agensi kos. Jika pendapatan MM dalam kondisi ada pajak penghasilan benar, maka nilai perusahaan akan meningkat terus karena penggunaan utang yang semakin besar, sehingga pendekatan MM menjadi VL sama dengan VU ditambah TD, dikurangi nilai sekarang financial distress atau agensi kos yang diharapkan. Selanjutnya, Mbak Elia. Struktur modal yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan keuntungan perlindungan pajak dengan beban biaya sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar. Semakin besar proporsi utang, akan semakin besar perlindungan pajak yang diperoleh. Tetapi semakin besar pula biaya kebangkrutan yang akan timbul. Salah satu kelebihan dari model ini adalah didukung oleh beberapa studi empiris. Namun, dalam praktik, rasio utang dalam struktur model perusahaan sangat bervariasi dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Terlepas dari pendekatan mana yang akan diambil untuk menentukan struktur model yang optimal, para manajer keuangan perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting sebagai berikut. Yang pertama, tingkat penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Yang kedua, struktur aset. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan utang dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian, besarnya aset dapat digunakan sebagai jaminan atau kolateral utang perusahaan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Yang keempat ada profitabilitas. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan utang. Yang kelima, ada variabel laba dan perlindungan pajak. Jika variabilitas atau volatilitas laba perusahaan kecil, maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menanggung beban tetap dari utang. Ada kecenderungan bahwa penggunaan utang akan memberikan manfaat berupa perlindungan pajak. Yang keenam ada skala perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Yang ketujuh, kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro. Secara umum, kondisi yang paling tepat untuk menjual obligasi atau saham adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang bullish. Yang kelima, leverage keuangan, struktur modal, dan laba per lembar saham.
Analisis laba per lembar saham kedua alternatif merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan perusahaan dalam rangka menentukan apakah akan berhutang atau menggunakan dana sendiri. Pertama-tama, perusahaan harus membuat perhitungan per kedua alternatif yang dipilih, misalkan saja antara berhutang atau dana pribadi. Barulah dibuat perhitungan mengenai waktu perusahaan mengalami posisi indifferent point. Untuk menentukan titik tak acuh atau indifferent point, berikut adalah formula yang digunakan. EBIT dikurangi 1D dikali 1 min T dikurangi P dibagi ND sama dengan EBIT dikurangi IE dikali 1 min T dikurangi P dibagi NE. Ketika hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai yang sama dengan laba bunga dan pajak, maka penggunaan utang maupun modal pribadi dinilai memiliki pengaruh yang sama. Namun, apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai tersebut lebih tinggi daripada laba sebelum bunga dan pajak, maka penggunaan utang dinilai lebih baik dikarenakan laba per lembar saham menjadi lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Adapun cara menentukan harga pasar saham ialah sebagai berikut. PO sama dengan P dibagi E dikali EPS. Menurut penelitian empiris, terdapat faktor lain selain P per E rasio yang juga berpengaruh terhadap harga saham. Dalam rangka membuktikan pengaruh suatu variabel terhadap harga saham, maka akan dilakukan pengontrolan variabel lainnya. Sehingga hal ini sesuai dengan ceteris paribus, bahwa adanya variasi atas harga saham disebabkan oleh variasi variabel yang diteliti dengan ditunjukkan signifikansi hubungan kedua variabel tersebut. Di Indonesia sendiri, selain variabel P per E rasio, terdapat beberapa variabel fundamental yang mempengaruhi harga saham seperti EVA, MVA, PIM, size, book to market ratio, dan DER. Tak juga itu, industri dan juga usaha juga turut mempengaruhi penggerakkan harga saham. Sekian dan terima kasih.